Sekarang ini lagi rame-ramenya soal nasab. Wah, nasab gimana nasab? Kalau perdebatan nasab kepada Rasulullah SAW itu untuk mencari secara keilmuan referensinya di mana. Ini Syekh Ubaidillah itu punya anak siapa? Jadi dari Syekh Muhajir kemana? Al-Uraidi kemana? Itu bagus nyari silsilah. Secara akademik itu bagus. Jadi menemukan benar mana yang silsilah kepada Rasulullah. Itu bagus. Tetapi kalau kita mencari ini hanya untuk menghantam seseorang atau untuk hanya jadi polemik, apalagi dipolitisir, itu tidak produktif perdebatannya. Ya, malah menjadi ketersinggungan, bahkan mungkin perpecahan di antara kita. Nah, karena itu, apakah penting Pak membanggakan nasab? Mencari nasab itu penting karena kita bagian dari hifdzun nasl. Ini keturunan siapa? Jelas keturunannya. Itu juga diperintahkan dalam Islam. Tapi sombong-sombongan dengan nasab, meskipun nasabnya kepada Rasulullah, itu tidak baik. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Ya. Tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Syukur-syukur habaib itu sudah keturunan Nabi, juga berilmu, maka dua-duanya. Tapi kalau harus dipisahkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi Pak? Ilmu. Maka disebut wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang jadi pewaris. Di ketepatan ulama keturunan Nabi ya bagus, tapi ada keturunan Nabi menurut pandangan saya. Kemudian ada ulama keturunan Nabi tidak baik, tidak berilmu. Kemudian ada ulama orang biasa berilmu. Mana lebih mulia Pak? Berilmu. Mohon maaf, saya akan sampaikan ini karena ini yang saya yakini dan yang saya pelajari. Faqad akhadha bihadzin wafirin. Dia sudah ngambil bagian dari Nabi sebagai keturunan, iya. Tapi yang lebih banyak kalau mengambil ilmu dari Nabi. Itu anbiya, bukan hanya pada Nabi Muhammad. Artinya kita nanti dekat kepada orang-orang yang kita cintai kalau imannya dan amalnya sama. Bukan karena keturunan. Nabi tidak pernah menjamin karena keturunannya itu pasti dapat syafaatnya. Yang saya tahu tidak. Kalau memang dia tidak beriman, nggak bisa. Ketika Abu Lahab itu ditalkin oleh Nabi apa? Untuk Nabi memberi syafaat. Bukan karena kefamilian. Andaikan karena famili, dibiarkan sama Nabi itu, Nabi masih bisa untuk memberi syafaat. Tidak. Abu Lahab itu oleh Nabi yang dicegah oleh Abu Jahal pada saat nazak untuk mengucapkan syahadat bahwa dia akan bersaksi di hadapan Allah kalau dia adalah beriman. Tapi ketika tidak beriman, nggak bisa menolong. Nabi Nuh, Kan'an, putranya nggak beriman, nggak dapat. Makanya kita jangan kebawa dengan nasab. Menghormati Habib penting sebagai cucu Rasulullah. Iya. Wong kita anaknya guru aja yang ngajarin kita hormati, apalagi Nabi Muhammad yang bawa risalah. Tapi tidak berarti keturunan lebih tinggi daripada ilmu dan amal, enggak. Karena disebut illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Jadi itu semua la fi khusrin, semuanya dalam jasa, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Kemudian disebutkan juga wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Jadi tidak bisa masuk karena keturunan itu menjadi prioritas di dalam keimanan kita. Tidak, yang prioritas dalam kita adalah iman dan amal. Tapi kita ini jangankan kepada cucu Rasulullah, kepada orang lain kita menghormati. Tapi jangan sampai nasab melebihi ilmu, iman dan amal. Jangan sampai. Ini akan mundur umat Islam yang sudah oleh Rasulullah SAW dibuka. Ayo umat Islam berjibaku, ayo umat Islam belajar, ayo. Nah tiba-tiba kita semua runtuh di depan nasab, habis. Karena nasab itu nggak bisa milih. Ya.
Mirip dengan kita kan nggak bisa milih mau hidung mancung atau mancung ke dalam. Kan nggak bisa milih. Saya lahir di Madura, kan nggak bisa milih saya lahir di Mekah. Nggak bisa. Jadi seakan-akan kita nggak bisa upaya untuk dekat kepada Allah. Allah memberikan ruang untuk dekat kepada Allah dengan apa? Dengan ilmu, iman, dan amal soleh. Menurut saya perdebatan nasab itu soal saya nasabnya kepada siapa dicari masing-masing iya. Saya bukan sok-sokan. Kata famili saya itu nyambung dari Aji Gunung ke Syekh Kendana sama dengan Ki As'ad itu Syamsul Arifin, kemudian ke Sunan Ampel, nyambung kepada Rasulullah. Tapi saya nggak berani bilang nyambung pada Rasulullah. Saya nggak tahu benar apakah iya, wallahu a'lam. Minimal saya nggak ada wajah Arabnya, nggak ada wajah Arabnya. Tapi saya yakin saya anak orang baik-baik, bapak saya jelas, kakek saya jelas itu pakai melalui pernikahan, ya sudah di situ saja. Kalau ketepatan ada dari nasab kita yang baik, bukan buat bangga-banggaan, tapi buat malu. Malu kalau kita berbuat buruk dari keturunan orang yang baik-baik. Itu jangan kita malah seenaknya karena keturunan seseorang. Tapi dari keturunan siapapun itu punya potensi untuk jadi orang baik dan jadi orang buruk. Jadi kita jangan berpatokan pada anak siapa, tetapi pastikan kita, anak-anak kita mengambil bagian besar dari risalah Rasulullah SAW adalah beriman, berilmu, dan beramal soleh. Ini penting saya sampaikan biar nggak polemik terus, nanti digoreng ke pemilu nanti. Wah, nanti macam-macam lah. Jadi kita benci pada Habib. Jangan benci, jangankan kepada Habib. Ma orang biasa, orang gelandangan aja nggak boleh benci kita. Ya. Ma orang non muslim kita nggak boleh benci. Sayang. Didakwain biar masuk Islam, biar masuk surga bareng-bareng, kan sayang. Kalau nggak sayang, biarin aja dia, biar masuk neraka. Kan gitu, kan sama anak kita. Kalau anak dibiarin itu bukan sayang, orang tuanya itu namanya dengki sama anak. Nggak ngaji dibiarin, nggak sholat dibiarin, karena sayang. Nggak sayang, itu dengki. Kalau mau sayang, ya dibangunin kalau tidur, diajak sholat kalau dia malas, lalu disantrenin, ya disuruh sekolah yang benar, biar masa depannya jelas. Itu sayang, bukan dibiarin. Oh, mau sekolah terserah, anak saya manja, atau nanti saya kasih duit banyak, duit harta saya masih banyak. Itu anaknya jadi nggak jelas nantinya, masa depannya juga nggak jelas. Itu bukan sayang, jerumusin namanya. Ya, ini orang kadang-kadang nggak ngerti sayang dan jerumusin. Mirip dengan sekarang, toleransi Pak sama LGBT Pak, hormati kemanusiaan, itu nggak menghormati manusia namanya. Laki doyan malaki kok sama manusia gimana ya? Perempuan sama perempuan kok dibilang menghormati manusia, itu nggak menghormati manusia. Menghormati manusia, sayangi dia, jangan dikasarin, diajak dia untuk jalan yang benar, normalkan dia orientasinya, normalkan dia jadi manusia sebagaimana fitrahnya. Itu namanya cara menyayangi, bukan dibiarin. Jadi orang ngomongnya sayang tapi nggak tahu cara nyayangin. Persis, kan banyak orang tua dulu yang sayang sama anaknya tapi dibiarin nggak sekolah. Oh sayang sama anaknya, minta motor kebut-kebutan, nggak pernah masuk sekolah, udah sombong anaknya. Kan ada yang kemarin sombong-sombong itu anaknya orang kaya, orang dipukulin, baru masuk penjara. Ya kan. Kalau sayang itu anak disuruh ngafalin Quran, diomelin kalau dia tidak sholat, biar besok jadi disiplin sholat. Tapi jangan dikasarin. Nah, itu beda ya, diomelin sama dikasarin beda, karena tegas itu penting untuk membangun disiplin, tapi kasar nggak bisa di dalam pendidikan.